Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran jarak jauh dalam mata pelajaran akidah akhlak. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Karena kalian adalah siswa-siswi baru MTS Al-Ghossiyah kelas 7, maka terlebih dahulu Ibu perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Tita Rosmiati SPDI, mengajar akidah akhlak di MTS Al-Ghossiyah kelas 7, 8, dan 9. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembahasan kita, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kelancaran dan kemudahan bagi kita semua. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas di bab pertama semester pertama, yaitu tentang akidah Islam. Baiklah anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang apa itu akidah Islam, silakan terlebih dahulu kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Ada bintang-bintang, ada bulan, dan ada matahari. Bulan, bintang, matahari adalah benda langit yang pernah dipertanyakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kisahnya mencari Tuhan. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, dia hidup di negeri Babilonia, tepatnya itu di Mesopotamia, negeri yang menyembah patung dan menjadikan patung-patung tersebut sebagai Tuhan mereka. Mereka menyembah dan mengagungkannya, termasuk bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Azar. Ia pun memiliki keyakinan yang sama. Bahkan Azar, bapaknya Nabi Ibrahim, dia bukan sekedar meyakininya saja, melainkan dia seorang pemahat dan pembuat patung-patung. Sehingga Nabi Ibrahim sering berpikir dan mempertanyakan, mengapa patung-patung sebagai benda mati yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, dan tidak bisa memberikan manfaat, tetapi mereka jadikan Tuhan dan sesembahan, padahal mereka sendiri yang membuatnya. Dan itu jelas-jelas berada di luar akal pikiran manusia. Sampai pada suatu hari, Nabi Ibrahim merasa galau tentang hal itu, dan dia pergilah ke sebuah bukit di tengah malam. Saat dia melihat bintang-bintang yang bertaburan begitu indah di langit, dia mengatakan, "Inilah Tuhanku." Sampai pada akhirnya, tak lama kemudian, bintang itu terbenam dan menghilang. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, tidak mungkin Tuhan itu terbenam dan menghilang. Sampai kemudian juga, dia melihat tak lama sebuah bulan yang bersinar. Ukurannya lebih besar dan sinarnya pun lebih terpancar. Tapi tak lama kemudian bulan pun sama, terbenam dan menghilang. Lagi-lagi Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku tidak mungkin terbenam dan menghilang. Sampai keesokan harinya dia melihatlah matahari yang indah, ukurannya lebih besar dan sinarnya pun lebih terpancar. Kata Nabi Ibrahim, inilah Tuhanku. Tapi tak lama kemudian, sore harinya matahari pun terbenam dan menghilang. Dan Nabi Ibrahim pun mengatakan, tidak mungkin Tuhanku terbenam dan menghilang. Akhirnya dengan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Tuhan itu adalah harus yang maha kuasa, harus yang maha kuat. Dialah pencipta bintang-bintang, bulan dan matahari. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, dari kisah tersebut maka kita bisa menyimpulkan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan kita bukanlah bintang, bukanlah bulan, bukanlah matahari, bukanlah patung-patung atau berhala dan semisalnya. Kita yakini bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Anak-anakku yang berbahagia, untuk pembahasan akidah Islam,
Nanti kita insya Allah akan mempelajari yang pertama itu tentang pengertian akidah Islam, yang kedua tentang dasar akidah Islam, yang ketiga tujuan akidah Islam, dan yang terakhir adalah unsur-unsur akidah, yaitu hubungan iman, Islam, dan ihsan. Pengertian akidah Islam. Pengertian akidah ini akan dilihat dari dua segi. Yang pertama yaitu dari segi bahasa, dan yang kedua dari segi istilah. Dari segi bahasa, akidah diambil dari kata bahasa Arab, yaitu aqoda, yaqidu, aqidatan. Jamak dari aqaid, yang artinya diikat, yang dibuhul, yang disimpulkan, yang dikokohkan, atau yang dijanjikan. Kemudian, pengertian akidah menurut istilah, yang pertama yaitu suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Yang kedua yaitu akidah menurut istilah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh keraguan-raguan. Kesimpulannya, akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam, dipegang teguh, mantap, dan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Anak-anakku, berakidah Islam harus total dan menyeluruh, baik hati, lisan, dan perilaku yang berwujud tunduk patuh kepada perintah Allah dan tuntunan Rasul-Nya. Sebagai mukmin, kita harus mempunyai akidah yang kokoh dan kuat. Dengan kepantapan hati dalam berakidah, insya Allah hidup kita bisa tenang dan tentram karena kita selalu bersandar pada pedoman hidup yang benar dan jelas. Anak-anakku, untuk lebih jelasnya lagi tentang akidah Islam, kita akan membahas tentang aspek-aspek yang terdapat dalam akidah Islam. Yang pertama, akidah Islam itu membahas tentang ar-rububiyah, dan yang kedua al-uluhiyah, yang ketiga an-nubuwah, dan yang terakhir adalah as-samiyah. Yang pertama yaitu ar-rububiyah. Apa itu ar-rububiyah? Ar-rububiyah adalah mentauhidkan Allah sebagai pencipta dan penguasa dan pemilik seluruh alam semesta. Ini menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya pengatur, satu-satunya pencipta dan penguasa serta pemilik alam semesta ini. Kemudian yang kedua yaitu al-uluhiyah. Al-uluhiyah yaitu mengkhususkan peribadahan, penyembahan hanya kepada Allah, karenanya Allah lah yang layak disembah. Nah, berarti ketika kita memiliki akidah Islam yang benar, ketika kita beribadah kepada Allah, niat kita lurus hanya kepadanya, atau yang dikatakan dengan niat ibadah ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek an-nubuwah, yaitu kenabian Rasulullah SAW yang membawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Ini mengandung arti keyakinan bahwa kita harus mengakui bahwa Nabi Muhammad, Rasul kita, dia adalah pembawa ajaran Allah yang terdapat dalam Al-Quran untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan yang terakhir yaitu aspek as-samiyah. Ini berarti membicarakan tentang perkara-perkara gaib yang tidak dapat dicapai oleh panca indera, seperti surga dan neraka, serta dosa dan pahala. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini adalah sementara yang abadi adalah akhirat. Inilah yang harus kita yakini. Akhirat itu berarti ada kehidupan. Ya, setelah dunia ini hancur lebur, dan disitulah kita harus mempercayai akan perjalanan alam akhirat. Sampai nanti kita ditempatkan di surga atau di neraka. Baiklah anak-anakku, pada intinya akidah Islam itu tersimpul dalam 2 kalimat syahadat. Ibu yakin kalian semua sudah menghafalnya dan bisa tentunya membacanya dengan benar. Mari kita baca sama-sama.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Anak-anakku, jelas sekali bahwa inti dari akidah Islam ini adalah merupakan sebuah pengakuan, keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Dan kita juga mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang diberikan wahyu berupa Al-Quran agar disampaikan kepada kita umatnya. Setelah kita mempelajari tentang apa itu akidah Islam, selanjutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar hukum akidah Islam. Apa yang menjadi dasar hukum akidah Islam? Di sini ada dua. Yang pertama yaitu Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Quran ini adalah merupakan dasar hukum akidah Islam yang pertama. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Nah, ketika kita bisa mempelajari kemudian mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, perintahnya kita laksanakan dan larangannya kita tinggalkan, maka insya Allah kita sudah berpegang teguh kepada Al-Quran dan kita memiliki akidah Islam yang benar. Yang kedua yaitu Al-Hadis. Apa yang dimaksud dengan Al-Hadis? Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini adalah merupakan dasar hukum akidah Islam yang kedua. Salah satu fungsi dari hadis adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih sifatnya umum. Baiklah anak-anakku, jelas sekali kalau kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk hidup kita, maka insya Allah kita sudah memiliki akidah Islam yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, Taraktu fikum amrayni, telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara. Lang tadillu ma tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah, yaitu kitab Allah, yakni Al-Quran, wa sunnata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, dari hadis ini jelas sekali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar kita senantiasa menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita. Jaminannya, jika kita berpegang teguh kepada keduanya, maka insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang tersesat. Baiklah anak-anakku, untuk pembahasan terakhir dalam pertemuan kali ini yaitu tentang tujuan akidah Islam. Di layar kalian sudah lihat ada 7 tujuan akidah Islam. Yang pertama, yaitu meluruskan niat atau tujuan ibadah. Nah, ini bermakna bahwa ketika kita ibadah, haruslah niatnya benar-benar karena Allah, atau yang dinamakan dengan ikhlas. Beribadahlah kalian dengan ikhlas, sholatnya ikhlas, puasanya ikhlas, sedekahnya ikhlas. Jangan pernah lakukan ibadah karena niat ingin dipuji oleh manusia atau yang lainnya. Yang kedua, yaitu tujuannya adalah untuk menghindarkan diri dari kesesatan. Selama kita memegang teguh terhadap dasar hukum akidah Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang dijamin Rasulullah, maka kita akan terhindar dari kesesatan. Kemudian yang ketiga, tujuannya yaitu berkeyakinan secara benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keyakinan kita tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Dan yang keempat maksudnya yaitu terjaga dari kemusyrikan. Setelah kita memiliki keyakinan yang benar, maka insya Allah kita akan terjaga dari kemusyrikan. Kita akan terjaga dari menyekutukan Allah. Seperti percaya kepada dukun-dukun, kemudian percaya kepada
benda-benda yang memiliki kekuatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, mempertebal keimanan. Dengan kita mempelajari akidah Islam, insya Allah iman kita akan terus bertambah, dan bertambah. Dan yang keenam, yaitu menenangkan jiwa. Ketika kita sudah memiliki akidah Islam yang benar, maka kita akan menyandarkan segala urusan kepada Allah. Dan itu akan menenangkan jiwa kita. Dan yang terakhir, yaitu bahagia dunia akhirat. Ini adalah tujuan yang kita inginkan dari manusia yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahagia dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian, itulah tujuan akidah Islam. Semua kita memiliki akidah yang benar, akidah yang kokoh, akidah yang kuat, sehingga bisa mendatangkan kemaslahatan bagi kita, baik di dunia dan juga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Untuk selanjutnya, silahkan kalian perhatikan petunjuk tugas yang harus kalian kerjakan. Petunjuk yang pertama, sebutkan contoh-contoh perilaku orang yang mengamalkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Petunjuk yang kedua, diskusikan pertanyaan tersebut bersama temanmu, 5 atau 6 orang secara online. Ingat ya, secara online. Tidak boleh tatap muka, baik melalui chat atau video call WhatsApp. Kemudian tulis hasil diskusinya di buku catatan dan jangan lupa tulis nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian foto dan kirimkan satu saja berkelompok ke nomor WhatsApp Ibu. Kemudian petunjuk yang ketiga, silahkan setelah selesai mempelajari tayangan video, kalian tulis di kolom komentarnya nama kalian dan kelasnya sebagai bukti kehadiran. Anak-anakku, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita. Salam sehat buat kalian semua, tetap jaga protokol kesehatannya, dan tentunya sukses bagi kalian. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.